Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginstal software Yasa Accounting. Pada contoh ini saya akan mencontohkan install software Yasa Accounting untuk software kontraktor ya. Menginstal software kontraktor di komputer klien. Di cara menginstal software Yasa Accounting di komputer klien. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan link download seperti ini ya. Kita bisa download dulu, kita copy filenya, kemudian kita buka Chrome, paste di sini ya. Dan kita klik tombol download ini ya. Kemudian untuk link yang kedua juga sama, kita paste di Chrome. Nah, kemudian kita klik download. Nah, setelah kita berhasil mendownload, kita akan mendapatkan dua file ini ya. Yang pertama khusus PC klien sama software kontraktor, karena ini contohnya software kontraktor. Kalau nanti Bapak Ibu menginstal software distributor, berarti ini software distributor Yasa Accounting. Begitu juga dengan software yang lainnya, misalkan software hotel, software pabrik, software skincare, dan seterusnya. Nanti namanya sesuai dengan software yang akan diinstal oleh Bapak Ibu. Kita klik kanan, extract here. Nah, ini sudah kita klik ekstrak ya. Kemudian kita pindahkan semua ini, tiga ini ya, ke folder software kontraktor ini. Nah, jadi semua masuk ke folder software kontraktor ini ya, khusus PC klien sama khusus sama software kontraktor sendiri ini ya. Atau ini kita hapus juga nggak apa-apa. Jadi tinggal tinggal ini ya, tinggal file ini. Kita balik ke hasil download ini, kemudian ini kita pindahkan ke sistem Windows C, nah ini Windows C ya, dan ke program file. Nah, kita pastekan di sini, klik kanan, paste, continue. Nah, kemudian kita klik buka software kontraktornya, kita buka khusus PC klien. Nah, nanti kita bisa baca-baca tutorialnya di sini ya. Pada contohnya ini langsung kita praktekkan saja. Itu kita klik MySQL connector di PC, next, kita pilih typical, kemudian next, install, yes, finish. Kemudian kita buka setup software khusus, kemudian kita double klik file setup, pilih yes, kita klik next, pilih I accept, next, complete, next, install, finish. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita perlu melihat settingan di komputer server ya, settingan di komputer server. Nah, ini kan komputer klien ya, ini komputer klien. Jadi kita perlu melihat settingan di komputer servernya seperti apa. Nah, ini adalah komputer server ya, PC server ya ini. Nah, kita perlu melihat IP ya sebenarnya. Kita lihat IP-nya, bisa kita klik pojok kiri bawah ini, kemudian kita klik CMD ya, command prompt ini ya. Kemudian kita ketik IP config. Nah, ini ya, IP config, kemudian kita tekan enter pada keyboard. Nah, maka akan muncul IP ini ya. Kita lihat di IPv4 address ini ya. Nah, ini IP-nya adalah 192.168.100.16. Ini IP-nya ini ya. Atau bisa juga kita klik ini ya, di WiFi ini. WiFi kita klik kanan, kemudian open network and internet setting.
kemudian kita pilih change adapter option. Kalau pakai WiFi nih ya, WiFi. Kalau pakai Ethernet berarti nanti klik Ethernet ya. Di WiFi klik kanan status, kemudian klik detail. Nah, ini akan muncul ya. Nah, ini IPv4 address 192.168.100.16. Jadi sama yang ada di sini ya. Nah, 16. Kemudian ini IP ini kita input di komputer klien. Ke komputer klien ya. Ya, ini kita di komputer klien sekarang ya. Ini kita setting di komputer klien lagi. Kita buka softwarenya tadi ya. Nah, ini atau kita taruh ke desktop dulu ya, biar mudah dibuka ya. Softwarenya ini ya di program file, di sistem C ya, sistem C, program file, software kontraktor. Nah, ini software kontraktornya ini kita buatkan shortcut dulu ya, send to desktop atau create shortcut ya. Nah, maka akan muncul di sini. Kita tinggal double klik. Nah, ini taskbarnya juga bisa kita buat. Klik kanan pintu taskbar agar muncul di taskbar ini ya. Agar bukanya bisa dari taskbar atau dari desktop ini ya, icon desktop ya. Nah, kalau dari taskbar kita tinggal klik taskbarnya ini ya. Buka. Nah, kemudian kita isi username Yasa, password Yasa 123 atau sesuai dengan password yang dimiliki oleh klien ya, oleh user klien. Kita klik login. Nah, ini pasti akan gagal karena settingan di optionnya belum sesuai. Ini kalau gagal prosesnya agak lama nih ya. Nah, ini gagal connect ke database server ya. Kita klik OK, kemudian nah ini kita klik option ya, klik option dulu. Nah, username-nya root, passwordnya sesuai dengan yang diinstal tadi, password MySQL pertama kali install. Kalau sesuai dengan tutorial yang kami berikan, passwordnya adalah root ya. Kita isi root. Kemudian kolom server ini adalah IP yang ada di komputer server. Tadi IP-nya 192.168.100 ya, .100.16. Portnya 3306, database-nya ini sama ya. Ini nggak usah dirubah ya. Ini kalau hotel berarti nanti hotel Yasa, kalau pabrik berarti pabrik Yasa. Karena ini contohnya adalah kita menginstal software kontraktor, jadi ini kontraktor Yasa. Kalau sudah bisa kita simpan. Jadi nanti yang dirubah mungkin hanya kolom password sama kolom server ya. Yang lain mungkin tetap ya, nggak usah dirubah. Nah, kalau sudah kita tinggal klik login lagi. Nah, langsung terbuka ya, berhasil ya. Ini kita berhasil menginstal di komputer klien. Jadi hanya setting di optionnya ini, passwordnya sama ya root, kemudian servernya sesuai dengan IP komputer server. Ini kalau kita pakai IP, kita juga bisa pakai hostname ya, pakai nama komputer di server. Ini saya contohkan. Kita perlu ke komputer servernya dulu. Nah, tadi ini kalau pakai IP ya, ini kalau pakai IP. Kalau misalkan kita pakai hostname juga bisa. Caranya kita buka ini ya. Kita bisa buka Windows Explorer. Nah, di this PC ini ya, this PC kita klik kanan properties. Nah, ini akan ada namanya ya. Di komputer name ini, namanya server data. Nah, ini namanya seperti ini. Kalau namanya mungkin terlalu panjang atau ada karakter-karakter, mungkin bisa diganti namanya dulu ya, di change setting ini ya. Kemudian change, nah namanya diganti apa nanti bisa. Cuma kalau setelah mengganti nanti harus di restart dulu komputernya ya. Nah, ini nama komputernya adalah server data. Ini kita tutup. Nah, kemudian di komputer klien ini kita tinggal ganti di kolom server ini ya, namanya sesuai dengan
nama di komputer server tadi, yaitu server data. Kita simpan. Oke, kemudian kita tinggal login lagi ya. Nah, berhasil ya. Jadi kita bisa memakai hostname atau IP. Cuma catatannya, untuk hostname atau nama komputer di server ini namanya kan server data. Ini tidak boleh sama dengan komputer klien yang lain. Jadi di satu jaringan namanya ini tidak boleh sama seperti nama di komputer server. Jadi kalau contohnya ini server namanya adalah server data, berarti di komputer yang lain tidak boleh pakai nama server data. Jadi yang perlu kita ketahui, komputer server data ini ya, di komputer server kan tadi namanya server data. Di komputer yang lain itu tidak boleh namanya sama dengan komputer server. Itu tidak boleh namanya server data, nggak boleh. Kita cek di komputer klien ini ya, di this PC ini kita klik kanan, klik properties. Nah, ini namanya, device name-nya adalah dagangan pusat, jadi nggak sama dengan nama di komputer server ya, jadi aman, jadi bisa dipakai. Jadi intinya nama komputer server itu tidak boleh disamai dengan komputer yang lain. Kalau kita pakai settingan ini ya, settingannya ini di optionnya ini pakai nama hostname atau nama komputer server. Begitu juga dengan pakai IP juga sama ya, sistemnya tidak boleh sama dengan IP di IP1 dengan IP yang lain, tidak boleh sama ya, intinya harus beda seperti itu. Jadi terserah, bisa pakai hostname juga bisa pakai IP. Cuma ada beberapa router atau modem ya yang tidak support pakai hostname. Jadi nanti bisa disesuaikan apakah support dengan, kalau pakai hostname apakah support modemnya, kalau nggak support berarti harus pakai IP seperti itu. Kalau pakai IP berarti tinggal kita ganti lagi tadi ya, 192.168.100.16 dan kita simpan, kita login lagi. Nah, seperti ini berhasil ya, ini pakai IP ya. Jadi bisa pakai IP, bisa pakai hostname. Kalau pakai hostname berarti ya kita tinggal ganti lagi di servernya ini, kita ganti ke server data. Kemudian kita pilih hostname-nya Yasa, password Yasa 123. Nah, berhasil ya. Jadi bisa pakai hostname dan bisa pakai IP. Intinya antara komputer satu dengan komputer yang lain hostname-nya tidak boleh sama, begitu juga IP-nya juga tidak boleh sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi atau cara menginstal software Yasa Accounting. Dalam contohnya ini software kontraktor ya, untuk menginstal software kontraktor atau software Yasa Accounting di komputer klien. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.